Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita lihat bersama bahwa seorang ibu berhijab di Bekasi ya, sudah cukup tua, mungkin sudah 50-an ke atas nampaknya ya. Dari segi wajahnya, suaranya juga sudah ngeper. Saya ingin menanggapi ya. Sepertinya ibu ini, eee, sudah marah banget gitu, sudah penuh kebencian, sudah, nggak benar-benar nggak toleran gitu kepada, eee, tetangga yang berbeda akidah ya. Seperti anak kecil yang direbut jajanannya, berteriak, nangis, histeris, tidak mendengarkan apa cakap orang, apa omongan orang, dia ngomong sendiri gitu kan, ya dengan berbagai ungkapan izin, tanpa izin, pokoknya dan lain sebagainya ya. Mungkin ini sudah viral di, negara kita Indonesia ya, dan apalagi sudah ada protes oleh, pemuda Persatuan Batak ya, atau ada persatuannya itu, maaf kalau lupa. Menuntut ibu ini agar diproses secara hukum dan dipecat karena dia sebagai seorang ASN, malah sebagai kabid katanya, minta diproses, harta kekayaannya sekalian, ya. Ya itu di luar, saya komen ya. Ibu ini ya, kalau saya sendiri ini, saya sebagai seorang muslim, ini malu saya melihatnya ya, malu. Manakala nanti ada komentar orang yang memojokkan bukan ibu, tetapi agama yang orang lain pojokkan, orang lain jelekkan. Nabi yang akan dibawa-bawa, Allah Subhanahu wa taala yang akan dibawa-bawa. Di situ saya sebagai seorang muslim malu melihatnya. Dan apa yang ibu lakukan dari kata-kata, sikap, perilaku, gaya, semua itu tidak mencerminkan seorang muslim, Ibu. Ya, perhatikan itu. Untuk semua rekan-rekan sebangsa dan setanah air, khususnya yang muslim ya. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengusik orang beribadah. Sekalipun itu berbeda akidah. Bukankah banyak sekali ayat-ayat Allah seperti lakum dinukum waliyadin misalnya. Jalan sendiri aja, saling menjaga sikap, saling menghormati, saling menghargai, saling, eee, menjaga agar sama-sama nyaman lah gitu. Yang penting kalau kita ada kebencian satu sama lain, apa yang akan terjadi dengan umat ini, dengan manusia ini? Toh yang akan rugi manakala kita terjadi pertikaian, perpecahan, perkelahian, permusuhan dan lain sebagainya, siapa yang rugi? Tentu kita sendiri, anak cucu kita, keluarga kita. Kalaulah terjadi misal lempar-melempar, saling ancam, saling intai, kan siapa yang rugi? Kita sendiri, ya. Dan ibu ini sudah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 29 ayat 2 dan 3 misalnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan innallaha ya'muru bil aqli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Berlakulah adillah kalian terhadap sesama, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin. Janganlah kalian berbuat keji dan mungkar, kata Allah. Janganlah kalian melakukan suatu permusuhan. Ini ajaran dari Allah SWT. Nah, kalau ini aja sudah kita hayati, pahami, dan amalkan di dalam hidup sehari-hari, maka akan terasa nyaman. Kalau kita berlaku adil, ya mereka mau beribadah, misal kita berbeda agama, berbeda akidah, apa salahnya? Ya,
kepercayaan mereka dilindungi undang-undang, silakan. Kenapa? Ada apa dengan hati kita? Tidak ada kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusik orang lain, mencaci orang lain, menghina orang lain, memusuhi orang lain. Tunjukkan kalau ada. Ya, agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Agama kasih, cinta antara sesama. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan kita diciptakan dari satu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling mengenal. Nah, agar kita saling mengenal. Bukan diperintahkan Allah SWT agar saling bermusuhan. Kan berbeda. Agar saling caci mencaci, tidak, tetapi agar saling mengenal, kata Allah, dengan perbedaan berbagai macam suku, ras, bahasa, warna kulit, dialek, adat istiadat misalnya berbeda. Kita perlu saling mengenal, saling mengambil manfaat satu sama lain. Nah, di sisi Allah itu hal lain. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ini di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Tuhanmu dan janganlah menyembah selain Dia, kata Allah. Nah, ini bagi orang yang sudah beriman kepada Allah, orang Islam, itu pokok persoalannya beribadah kepada Allah SWT sebagai bentuk ketaatan yang paling utama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa wabnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Apa kata Allah? Keutamaan kita untuk menyembah Allah dan dilarang menyekutukan Dia dengan sesembahan lain. Nah, dalam Islam atau ajaran Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyembah selain Allah, maka ada sanksi dan konsekuensi, yakni azab atau murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berlaku baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat terdekat, adik, kakak, ponakan dan lain sebagainya. Anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Wal jari zil korba wal jaril junubi. Nah, kita punya tetangga dekat atau jauh harus berlaku baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama rekan kerja, teman rekan sejawat, rekan kerja di mana kita berorganisasi, bekerja, ya. Dalam pokoknya semua rekan harus berlaku baik dengan orang di dalam perjalanan. Mungkin orang kecelakaan, entah musibah, entah kekurangan bekal, misalnya, kita harus berlaku baik. Dengan pembantu kita, anak buah kita harus berlaku baik. Allah tidak menyukai orang yang sombong, congkak, dan membanggakan diri. Ini perlu diingat, Ibu. Ajaran Islam sungguh mulia. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam contoh dan perilakunya untuk menyakiti perasaan sesama. Berlaku baiklah kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Ibu, apa yang ibu lakukan kalau sudah saling mencaci, saling menghina, mengusir, memberhentikan, orang gila aja berhenti dan lain sebagainya? Ini bertentangan dengan syariat Islam. Saya malu melihatnya, Bu. Wal jari zil korba wal jaril junubi wasohibi bil jambi. Berlaku baiklah kalian kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Tidak dikatakan hanya berbeda yang sama agama, sama akidah. Tidak, Bu. Ya. Sekali lagi untuk rekan-rekan sebangsa dan setanah air, mari kita jaga toleransi, persahabatan, persaudaraan, sekalipun kita berbeda akidah. Hukum diproses agar tidak terjadi selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam, salam toleransi.